Halo teman-teman, Halo. kembali lagi di channel Jagologi yang biasanya rajin bahas komik lokal. Ya, kali ini saya sama, boleh dikenalkan dulu? Halo, nama saya Safi. Saya temennya Kang Rifki. Kok begitu? Tunjukkan dong. Ya, saya mengikuti jejak Kang Rifki untuk bahas-bahas komik lokal di podcast Komik Indo. Kebalik dong, kan saya mengikuti podcast Komik Indo. Nggak mungkin. Kan yang duluan mulai siapa? Nggak tahu. Ya kan? Jadi gimana nih, Asafi sebagai Ya, sebagai host di podcast Komik Indo. podcast Komik Indo itu apaan sih? Podcast Komik Indo adalah podcast yang ngebahas tentang komik Indonesia, intinya itu. Oke. Ya emang saya sebenarnya udah ngincar momen ini sejak lama. Wow, kok Saya bisa? pengen ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang sama-sama menyuarakan tentang komik lokal. Karena kalau saya sendiri menyuarakan komik lokal tuh agak apa ya? Si motivasinya tuh kan kalau orang lain bikin media tuh buat dapat duit gitu. Kalau di komik lokal itu kita nggak bisa dapat duit ya kan? Ada nggak sih duitnya, Kang? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Mau jauh di sebelah mana? Nggak ada. Sebagai reviewer komik lokal, saya tidak ada mendapatkan keuntungan secara finansial gitu. Jadi, tapi kan usia kita udah sama-sama dewasa ya, yang mungkin orang-orang dewasa pada umumnya pasti mikirnya kebanyakan ke sana gitu. Nah, khusus di komik lokal ini, saya pengen nanya nih ke Asafi sebagai podcast Komik Indo gitu. Motivasi, konten, lalu temanya komik lokal itu apa sih? Motivasi konten tuh sebenarnya ini sih dulu kan gabung di komunitas podcast ya pas zaman COVID tuh. Jadi zaman COVID podcast kan lagi naik-naiknya tuh. Terus akhirnya gabung komunitas podcast, terus ditanyain sama di encourage lah sama teman-teman buat bikin podcast yang istilah mereka tuh nggak yang lu harus ngerti banget, tapi lu cukup into ke situ gitu. Suka lah ya gitu. Suka lah intinya. Nah, waktu itu sebenarnya belum kepikiran apa ya gitu. Akhirnya kepikiran bikin podcast Komik Indo setelah karena emang dulu suka ngedenger podcast tentang komik lokal juga. Dulu tuh yang suka saya dengerin ada podcastnya Mas Editor. Podcastnya itu siapa sih yang dikisai sekarang, lupa apa namanya. Nama podcastnya Mas Editor. Terus juga ada podcast Mas Eki bukan? Iya, Mas Eki. Terus ada juga podcastnya Cosmic Nepot. Kanana, Mbak Nana. Nah, di situ sebenarnya senang dengerinnya, cuma karena beliau ini mungkin sibuk ya, jadi nggak pernah konten lagi. Jadi intinya mah ngisi kekosongan aja gitu. Jadi karena nggak ada yang pengen ngedengerin sebenarnya. Jadi pengen ngedengerin tapi kok nggak ada ya udahlah. Bikin sendiri gitu. Bikin sendiri. Oke. Tuh. Nah, selama menjalani podcast Komik Indo, kesannya gimana? Apakah ada hal yang sulit gitu, atau justru ada hal yang menyenangkan gitu? Dua-duanya sih ada sih, maksudnya pasti ada. Kalau yang sulit itu mungkin aku kesulitan untuk ngambil sisi objektif dari komik yang aku bahas. Oke. Karena kan mungkin Kang Rifki juga sebagai yang ngebahas sendiri gitu. Kita kan nggak punya partner yang saling tukar pikiran nih. Kalau misal let's say ruang obrol atau kalibrasi itu kan duet tuh enak. At least kalau misalnya bisa tektokan gitu ya. Saya suka, Kang Rifki nggak setuju boleh gitu, aman-aman aja. Cuma kalau kita kan ngomong saya nggak suka, yang nggak setujunya siapa kan nggak bisa gitu. Nah itu yang cukup sulitnya di situ. Makanya mungkin kontenku cukup lama karena nyari feedback dari orang-orang. Makanya kenapa saya suka sama acara kayak kumpul baca komik lokal kayak gini, karena bisa nanyain feedback dari teman-teman gitu. Jadi kayak misal lagi mau bahas komik apa nih, terus komiknya saya bawa aja ke
tukar baca gitu. Nanti yang ngambil komiknya saya tanya gimana, bagus nggak? Iya. Nah, terus dapat feedback dari yang lain lah gitu. Oke, tapi sama saya juga suka kayak gitu karena sendiri. Jadi ini pendapat saya tuh sebenarnya benar gak sih gitu. Takutnya saya doang yang subjektif gitu ya. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau saya suka suka dengerin podcast Komik Indo. Jadi misalnya saya dulu inget banget waktu apa ya, Jawa Sejati kalau nggak salah. Oh iya. Nah, ke Jawa Sejati itu saya ngerasa, oh ini pendapat saya subjektif banget. Cobalah, ini podcast Komik Indo ada. Saya referensi dulu. Saya juga gitu, dulu nemu beberapa media teman-teman yang lain juga karena nyari referensi kayak misal ruang obrol, terus kalibrasi, terus punyanya Kang Riku tuh, Mas Riku. Oh, sudut komik, sudut koma itu tuh dapat karena emang lagi nyari ada yang bahas komik ini nggak ya? Oh ada, coba dengerin. Terus oke, menurut mereka gini, sudut pandang aku kayak gini, sama-sama aja dimasukin. Jadi apa ya, biar nggak satu sudut pandang aja sih. Iya, betul. Nah, kalau dulu saya sering kalau ketemu orang gitu ya, sering ditanyain kayak gini. Mas kan reviewer komik lokal gitu ya, disebut kayak gitu. Kan ada beberapa nih komik lokal ngerasa tersaingi nggak gitu. Oh. Nah, saya mau nanya lagi ke Asapi, gimana tuh kalau ditanya kayak gitu? Sebenarnya sih enggak, karena awal mula kenapa saya pengen bikin kan karena enggak waktu itu pas zaman Covid tuh bahan yang saya dengerin habis. Jadi kayak podcastnya Kosmiknya Pod habis, podcastnya yang lain juga yang udah saya dengerin juga udah nggak ada episode baru gitu. Jadinya kalau sekarang yang bikin makin banyak, sebenarnya mah kalau pengen jujur ya, pengen balik jadi pendengar lagi aja. karena yang isi udah banyak gitu. Nah, saya jadi nggak usah, jadi saya bisa kembali ke habit saya sebelumnya aja gitu, tinggal dengerin aja karena teman-teman udah banyak. Jadi pembaca aja gitu ya? Iya. Tapi karena teman-teman yang lain banyak yang ngerangkul gitu, jadi ya udah deh Mas, saya coba terusin gitu. Itu saya lihat banget. Kalau bisa, saya tuh pengen jadi pembaca aja. Jadi pembaca itu nikmat banget teman-teman. Nikmat asli. Iya, nikmat banget. Ya, kita cuma nikmatin komik dan selesai gitu. Kalau ya sebenarnya ya itu dia, kenapa saya juga sama tuh, kenapa bikin Jegologi dulu ya, karena ada kekosongan itu. Kayaknya komik lokal tuh butuh ada media yang mewartakan komik lokal lah, singkatnya kayak gitu. Nah jadi saya isi juga, dan sekarang karena ya benar ada yang merangkul, jadi nggak enak mau ninggalin tuh ya. Tiba-tiba kita udahlah nggak akan nonton lagi gitu, kayak nggak fair gitu kan jadinya. Tapi bener kan ngerasakan karena apa ya, keinginannya apa ya, karena keinginannya tuh pengen ngebuat ekosistemnya jadi nyaman gitu, jadi enak. Kayak misal mungkin film gitu, ekosistem film kan buat penonton film nggak sedikit kan yang sebelum ke bioskop dia cari reviewnya dulu, betul. Atau mungkin abis nonton justru pengen validasi, kenapa sih kata orang-orang bagus, kata gue mah enggak, nyari di reviewer, tuh kan si reviewer ini bilang gini juga gitu. Kadang ada yang nyari validasi itu juga. Nah di Indonesia kan belum ada ekosistem kayak gitu ya, maksudnya belum ramai ekosistem kayak gitu kan. Jadi tapi kayaknya sekarang udah mulai kebentuk sih, karena kan tiap event baru, komik yang keluar banyak, budget terbatas ya. Jadi kita juga kadang seleksi, aduh mana dulu ya yang bagus. Kayak misal Kang Rifi kan kadang sebelum eventnya suka ngebikin review komik-komik ini yang udah sempat di preview terus dikasih rekomendasi. Jadi orang-orang juga bisa ada ada behavior itu yang kebentuknya juga gitu. Tapi kalau Asapi ngelihat perkembangan komik lokal dari dulu sampai sekarang, itu ngelihatnya gimana? Ngelihatnya jujur aja, kalau dari dulu pas awal mula banget kirain bisa lebih besar dari sekarang. Oke. Tadinya kirain. Ekspektasinya lebih tinggi berarti ya? Karena
apa ya, ramenya tuh udah cukup lama gitu. Apa mulai ada industri apa, terus udah mulai banyak startup yang ngeluarin produk komik digital juga dari sini. Tapi ya memang nggak apa ya, harus realistis juga gitu sama kondisi Indonesia, kondisi apa si apa tuh industrinya juga. Kalau menurut saya sih untuk saat ini ya, saat ini banget lagi asik kalau menurutku. Oke, Karena asik ya. dari ini mungkin aku ngutip beberapa kata-kata dari komikus lain yang sempat ngomongin tentang apa ya, beberapa komik, apa ya, gradasi perbedaan komik dari tahun ke tahun gitu. Kayak dulu kita sempat ada masa di mana ya mungkin karena kita 90-an kan ya. Mungkin kita nggak terlalu ngerasain komik-komik yang zaman dulu gitu ya. Kita ngerasain komik Indonesianya pas yang let's say udah zaman rada modern lah. Kan dulu sempat ada zaman di mana komik lokal tuh banyak banget di apa tuh, penerbit major. Jadi sering banget keluarnya. Terus juga ada masa di mana komik itu rame di sebagai kompilasi apa itu? Majalah, magazine. Kayak apa? Wuk Wuk, terus ada si Reon, ada Cosmic, ada Shonen Fight. Itu kan sempat apa, zamannya ada kayak gitu. Terus sempat juga ada zamannya komik digital yang pas webtoon masuk. Terus ada apa, Komiko, ada apa tuh yang warna merah, Ciayo. Ya pokoknya ada masa-masa itu. Nah kalau menurutku untuk sekarang tuh masanya lagi banyak indie kan. Sekarang lagi event di mana-mana, komikus indie di mana-mana. Yang kenapa menurutku asik adalah karena yang ngejalanin komik saat ini adalah menurutku adalah orang-orang yang memang suka dan peduli sama komik. Yang beneran passion, beneran passion. Emang dia perhatian gitu ya. Iya, karena udah melewati beberapa masa dan masih terus melakukan hal itu gitu. Maksudnya kalau orang yang quote on quote serada waras mah gitunya, kuduna capek gitu ya. Iya betul. Udah melewati masa ini gagal lagi, masa ini gagal lagi, kayak nggak bisa kaya gitu. Iya, kayak dia udah dihantam beberapa meteora gitu ya, terus meteora lagi dia masih mau gitu. Iya, karena ada juga masa-masa di mana ngelihatnya komik di Indonesia itu dilirik sebagai sesuatu yang pasarnya tuh ada gitu, potensial marketnya ada. Jadi emang yang datangnya yang memang orang-orang bisnis aja yang mencari profit, dan kadang yang nggak tahu sih, tapi menurutku sempat ada juga masanya di mana orang cuma pengen profit tapi nggak mau ngebangun industrinya gitu. Kan yang sulit itu orang yang mau ikut ngebangun industrinya kan. Sedangkan kalau sekarang yang mungkin orang-orangnya yang memang sekarang passion dan peduli sama apa yang dia lakukan kan, ya insya Allah semoga bisa ngebangun industrinya gitu. Dan yang asiknya lagi adalah karena indie, jadi semuanya pakai cara masing-masing. Jadi nggak ada yang punya pakem, nggak ada yang punya apa ya, nggak ada yang punya arahan kemana, semuanya pakai cara masing-masing. Nanti gue sih berharap nanti ada yang berhasil dan bisa direplikasi gitu. Betul. Siapapun itu, dari siapapun itu gitu. Ini cara kayak gitu, setiap orang punya caranya masing-masing, biasanya bakal menimbulkan banyak perdebatan gitu ya. Tapi kita harap dari perdebatan itu tuh ada apa ya, ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Nah itu sih. Nah, saya mau tanya nih, Asafi, karena di beberapa mungkin nggak semuanya fans komik lokal gitu ya, ada yang dari Nomis juga, mereka tuh beranggapan kalau, bukan beranggapan, mereka selalu mengharapkan ada adaptasi dari komik lokal ke media lain, entah itu film, animasi, series, dan lain-lain gitu. Kalau jujur, kalau saya sendiri di saat ini, saya tuh pengen si industri komik lokalnya itu sendiri mandiri dulu. Nah, kalau dari Asafi gimana tuh? Sama, kalau saya juga kurang lebih mirip sih, lebih pingin
industri komiknya kuat dulu. Ya sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar sih kan, mau ekspansi ke media lain juga bisa-bisa aja, karena ya tadi realistis di Indonesia yang industrinya udah jalan kan di media lain ya. Cuma ya karena ya ini deh, nggak usah jauh-jauh, aku dibanding sekarang walaupun suka karya-karya komik Jepang gitu ya, dibanding nonton anime aku lebih suka baca komik karena memang base-nya lebih suka komik. Jadi aku sih berharapnya komiknya kuat dulu, ya terserah mau nanti diadaptasi ke film, ke game, ke apa, tapi kalau bisa komiknya tetap ada sih. Iya. Karena kadang-kadang kita sebagai fans komik tuh ya kita pengen explore dulu si komiknya kan. Iya. Ada feel-nya beda gitu ya antara nonton dan baca gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya di antara para reviewer komik, Asaf itu yang paling rajin bahas webtoon. Oh iya. Oh, mungkin sorry. Iya. Bukan, maaf. Iya loh. Iya. Yang lain kebanyakan ya kalau kita lihat sih masih komik cetak ya. Nah, dan menurut saya paling dikit juga gitu ya. Padahal yang baca webtoon tuh lebih banyak, tapi yang bahas webtoonnya gitu, review webtoonnya itu dikit gitu. Ya. Nah, Asafi memang senang baca webtoon juga apa gimana tuh? Iya, senang. Sebenarnya baca webtoon karena ngikutin perkembangannya aja sih. Ya karena waktu itu sempat dari yang zaman majalah tadi ramainya di webtoon, ya ngikutin webtoon. Kan beberapa orang ada yang nggak nyaman ya baca scroll gitu. Kalau saya sih nyaman-nyaman aja. Kebetulan nyaman-nyaman aja. Jadi enak bacanya. Dan kenapa sebenarnya alasan paling pertama kenapa banyak bahas webtoon adalah untuk dapat second opinion-nya gampang. Oh, di komen ya? Baca komentar. Apalagi yang ini nih biasanya. Apa sih? Komen teratas. Ya, komen teratas. Jadi emang apa ya, kalau komik cetak tuh either aku harus nyari orang lain yang udah buat konten reviewnya, atau datang ke tukar baca terus nanyain review orang, atau ke teman sendiri kayak coba lu baca, nanti kalau udah baca kasih tahu kayak gimana gitu. Nah kalau webtoon tuh gampang, apalagi yang komennya ratusan ribuan, jadi kayak lihat aja, oh, oke, orang-orang pada bilang kayak gini, oke. Tapi ya sekalipun di webtoon banyak objektivitasnya, aku tetap masukin subjektivitasnya juga gitu. Jadi kayak waktu itu bahas komik webtoon apa ya, banyak yang protes karena ngerasanya halamannya kurang gitu. Jadi, ini webtoon kenapa halamannya pendek banget, jadi merasa rugi ngeluarin koin gitu. Nah itu selama berepisode-episode banyak yang bilang kayak gitu, tapi aku coba hitung ya dari episode 1 sampai episode orang-orang yang protes itu aku hitungin panelnya satu-satu. Jadi emang panelnya tuh kisaran 40 sampai 50. Dan nggak pernah berubah, nggak pernah keluar dari pakem itu. Dan lucunya saat orang-orang bilang, wah ini apa sih, udah diperpanjang nih komiknya, itu adalah salah satu komik dengan panel yang paling dikit, chapter dengan paling dikit. Nih, tahu nggak lu yang lu komentarin diperpanjang itu panelnya cuma 42, yang lain 45, 44. Jadi emang kadang perspektif orang baca aja. Biasanya yang kayak gitu tuh kalau komik action atau komik yang pas momen gak banyak dialog, nah itu kan biasanya orang skimmingnya cepat, jadinya ngerasa pendek, padahal ya panelnya tetap segitu. Hebatnya, tapi bisa ngewisatnya sampai niat banget sampai ngitungin si panelnya. Karena kesel ngelihat orang-orang iya gitu. Kayak, sini coba saya buktikan. Nah itu patut dicontoh nih. Kalau saya biasanya eksekusi aja, tapi ya memang kalau webtoon tuh apalagi action kayak set cepat gitu ya. Jadi yang bikin kita ngerasa komiknya itu pendek bukan karena panelnya lebih dikit, tapi mungkin aja sih pace-nya emang cepat gitu. Bahkan komik cetak pun ada yang tipikalnya gitu kan, maksudnya dialognya nggak banyak, tapi gambarnya detail. Jadi memang cara nikmatinnya tuh memang gambarnya harus diliatin
apa kita harus menikmatin si ilustrasinya gitu. Emang beda-beda aja sih, tapi ya lagi-lagi preferensi orang kan beda-beda, sah-sah aja gitu. Apalagi kalau ke indie. Iya, Indie apalagi makin beragam Wah, lagi makin ya. beragam udah. Ada yang halamannya tipis bacanya lama ya kan, ternyata narasi dialog gitu. Sekarang Asapi lagi ngikutin komik apa tuh? Cetak apa webtoon? Bebas. Kalau webtoon sekarang lagi ngikutin ada beberapa sih yang belum sempat di-review tuh tapi lagi diikutin yang Chronicles Minakjigo. Oh iya. Read Chronicles Minakjigo, terus ada yang kemarin sempat aku masukin ke review juga tuh si webtoon juga Good Bad Fortune. Oh, Good and Bad Fortune. Bad Fortune, terus ada apa lagi ya? Beberapa ada yang udah beres di review. Kalau yang komik cetak yang ngikutin sekarang mah yang lagi nunggu terbit lagi ya, yang lagi nunggu terbit lagi ya paling Finding Hero, terus nungguin WWS, World Without Sleep. Terus kemarin sebenarnya nyari sih komik Jitu, tapi gitu. tapi karena nggak ada stoknya akhirnya saya minjem ke abang yang sebelah sini. Tegoyon, kenapa nggak di stoknya nggak ada? Itu banyak yang nyariin. Stoknya habis, banyak yang nyariin. Sebenarnya saya agak kesel tuh. Kenapa? Setelah review banyak yang tertarik, tapi barangnya nggak ada. Itu dia. Itu. Ya. Oke, ini kayak mau hujan nih, kita sepertinya harus mensudahi. Kira-kira dari Asafi ada closing statement nggak, atau ada hal yang mau disampaikan nggak ke audiens di sini? Dukung terus komik lokal. Dukung terus komik lokal. Itu mah tagline, bukan karena nasionalitas. Tapi tagline ada sejarahnya nggak? Oke, nggak apa-apa, jelasin aja. Ya sebenarnya itu tuh tagline tadinya bukan itu tagline-nya. Tadinya tagline-nya adalah dukung terus komik lokal bukan karena nasionalitas tapi karena kualitas. Jadi lu nggak usah lihat komiknya Indonesia bukan atau komiknya luar atau bukan, kalau bagus beli, kalau jelek jangan gitu. Tadinya gitu. Tadinya. Tapi setelah ngobrol sama beberapa orang, sepertinya di kita memang masih ada masih ada space nasionalitas yang membuat kita beli komik lokal. Jadi maksudnya apa yang membuat Kang Rifki misal ngebeli komik lokal dibanding let's say komik Naruto gitu. Naruto Kang Rifki udah tahu ceritanya. Kualitasnya udah tahu kayak gimana. Ini ada komik lokal nih, nggak tahu dalamnya gimana. Apa yang ngebuat Kang Rifki beli komik lokal ini? Oke, buat itu emang ini ya. Memang mau nggak mau harus diakui nasionalitas itu ada part besar kita willing untuk beli gitu. Makanya akhirnya diganti jadi bukan hanya karena nasionalitas. Jadi karena nasionalitas beli nggak apa-apa boleh, tapi kalau bisa karena kualitas gitu. Jadi memang harapannya sih komik yang laku itu memang komik yang bagus gitu aja. Gitu. Ini sebenarnya masih ada beberapa yang pengen saya tanyain, tapi emang waktunya nggak cukup aja. Jadi ya ini videonya kita selesaikan di sini, teman-teman. Jangan lupa follow juga di IG itu apa? Podcast Komik Indo. Podcast Komik Indo. Ada di Spotify ya? Di Spotify, ada di Instagram, sama YouTube juga ya. Oke. Dan jangan lupa teman-teman subscribe juga channel ini karena sepi banget ya channel Jagologi. Yang dari IG suruh pindah ke Iya, YouTube dari IG semua. harus pindah. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada request konten boleh di kolom komentar aja, di komen ya. Oke, gitu aja teman-teman. Dadah. Thank you ya Asapi. Thank you banget.